Shalom saudara yang kekasih, ada yang mengklaim bahwa tugas penggembalaan itu hanya diberikan kepada Petrus saja. Tentu ini ada alasan di balik klaim ini, dan ini adalah dogma gereja. Gereja meyakini bahwa Petrus adalah paus pertama dan para successors dari paus adalah penerus dari Petrus. Nah, benarkah tugas penggembalaan hanya diberikan kepada Petrus? Mari kita uji statement ini dari Alkitab itu sendiri. Nah, saya mau memberikan saudara informasi sedikit bahwa gereja mula-mula, gereja Kristen mula-mula tidak dipimpin oleh pemimpin tunggal, tapi dipimpin oleh para elders atau tua-tua gereja, para penatua gereja. Nanti gereja Katolik menguasai, kemudian mengubah struktur gereja ini menjadi penguasa tunggal, yaitu paus. Tidak sama dengan apa yang gereja mula-mula jalankan. Tapi mari kita kembali ke isu yang tadi. Benarkah tugas penggembalaan itu hanya diberikan kepada Petrus? Saya membela Petrus, tapi yang memutarbalikan kebenaran ini harus bertanggung jawab. Nah, kita pergi ke tulisan Petrus, saudara, untuk membuktikan bahwa klaim yang disampaikan oleh gereja ini tidaklah benar. Kita lihat 1 Petrus, kita baca 1 Petrus pasal 5. Saya mulai baca ayat yang pertama dan seterusnya ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua, itulah pemimpin-pemimpin gereja awal, para penatua. Dan Petrus tidak mengaku sebagai pemimpin, tidak mengaku sebagai the only ruler of the church, atau pemimpin gereja. Tidak, tapi dia mengaku sebagai teman penatua. Kita teruskan. Dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lalu dengarkan ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Pada siapa? Kepada para penatua, tidak hanya kepada Petrus. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Lalu kita teruskan ayat 3. Janganlah kamu seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tulisan Petrus berlawanan dengan praktik gereja ini. Gereja ini dikuasai, diperintah oleh satu orang, yaitu paus. Apapun yang paus katakan, yang di bawah tidak boleh membantah, yang harus dilakukan hanyalah menerima, mematuhi, dan tidak ada pilihan yang lain. Dan inilah struktur gereja ini. Bertentangan dengan tulisan Petrus itu sendiri yang meminta untuk menggembalakan domba-domba, tidak seolah-olah ingin memerintah atas mereka. Nah, lalu kita lihat siapa ini gembala agung, saudara. Apakah Petrus? No. Ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi pernyataan Petrus ini bertentangan dengan praktik gereja sekarang ini. Jadi penggembalaan tidak hanya diberikan kepada Petrus, tetapi kepada para penatua-penatua. Dan tentu kepada semua umat Tuhan, para pengikut Yesus sampai hari ini. Karena saudara, pemberitaan Injil tidak dipercayakan hanya kepada golongan tertentu. Pemberitaan Injil diberikan kepada siapa saja yang mencintai Yesus. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, kita diminta untuk pergi. Siapa ini kita ini, saudara? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Siapa ini? Apakah hanya gereja? Tidak. Semua orang yang mencintai Yesus memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil
tentang Yesus. Kemudian mari kita pergi lagi ke tulisan Petrus yang berikut, saudara. Kita pergi sekarang ke buku 2 Petrus. 2 Petrus pasalnya yang ke Oke, mungkin coba saya cek lagi. Oke, 1 Petrus 2 maksud saya. Ayatnya yang ke-9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang dipanggil dalam tulisan Petrus ini, saudara? Bukan hanya kaum magisterium saja, tapi semua orang yang menerima, yang merasakan kebaikan Yesus. Yesus memanggil mereka dari kegelapan, lalu Yesus meminta mereka untuk memberitakan tentang kebaikan Yesus kepada semua orang. Jadi saudara yang kasih, itulah sebabnya saudara harus membaca Alkitab saudara sendiri, supaya saudara bisa tahu apakah yang gereja ajarkan datang dari Alkitab atau tidak. Tuhan memberkati.